Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai serangga pahlawan kelapa sawit. Apa itu serangga penyerbuk kelapa sawit? Yaitu dengan nama Latin Elaidibus cameronicus. Ini serangga ini asalnya dari mana? Tentunya dari segi nama tadi sudah kelihatan dari Kamerun, ya kan, dari Afrika sana. Jadi serangga ini, kumbang ini, itu memang dari sana dan hidup secara hubungan erat dengan kelapa sawit, Elais guinensis, yang asalnya juga dari sono. Oleh karena itu, secara alamiah itu sudah ada hubungan sebagai penyerbuk. Nah, sekarang kenapa disebut sebagai pahlawan? Ini yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita menanam kelapa sawit saat ini, tentunya dengan mudah tidak memikirkan bagaimana buah itu terbentuk secara mentes, secara penuh, bagus, berisi lagi. Nah, itu karena kerja-kerja dari serangga penyerbuk ini. Tanpa adanya serangga penyerbuk ini sangat rendah hasilnya. Ini yang akan kita sampaikan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kelapa sawit didatangkan di Indonesia, 1848, yang ada di Kebun Raya Bogor pertama, kemudian berkembanglah salah satu yang sangat berkembang di Sumatera Utara, sehingga pada waktu itu belum ada serangga ini. Nah, jadi yang jadi penyerbuk apa waktu itu? Yaitu Trip hawaiensis sama ya vektor yang lain, artinya apa? Angin. Nah, oleh karena itu di awal-awal dulu itu kelapa sawit itu diserbuki secara buatan, aspal, assisted pollination, yang tentunya sangat membutuhkan biaya maupun tenaga yang sangat besar. Artinya biayanya sangat besar. Nah, oleh karena itu salah satu milestone tonggak bersejarah dari industri kelapa sawit di Indonesia adalah ini tadi, pahlawan, serangga pahlawan ini, Elaidibus cameronicus. Nah, jadi serangga ini, nah ini di Malaysia dulu didatangkan pada tahun 82. Nah, kemudian berikutnya dengan kehati-hatian yang tinggi, ya, didatanglah ke Indonesia. Jadi pada tahun 83. Ya, ya. Kenapa pahlawan tadi ya? Karena setelah dilepas hasilnya sangat spektakuler. Jadi kalau di Indonesia itu dari fruit set yang nilainya 44%, artinya buah yang jadi dan tidak jadi itu kan hanya 40, yang jadi cuma 44%. Tetapi dengan adanya serangga ini menjadi 75%, menjadi buahnya penuh, padat, berisi. Apa akibatnya? Ya bobotnya naik, sehingga pabrik-pabrik kewalahan, rendemennya pasti naik. Oleh karena itu banyak pabrik kelapa sawit yang kewalahan dari akibat penyerbukan yang relatif sempurna ini. Jadi kalau kita melihat angka itu di Indonesia tidak hanya itu. Kita lihat data di Malaysia itu meningkat dari sekitar 30%, kemudian melonjak lagi sekitar ya seperti itu tadi. Kemudian kalau di India dari sekitar 36% menjadi fruit setnya 78%. Ini yang di mana-mana meningkat gitu loh. Ya, jadi ada peningkatannya signifikan dan menjadi di atas 70%.
ini yang dinamakan apa ya, kontribusinya nyata sebagai pahlawan. Nah, pertanyaannya sekarang perang itu apakah masih berlangsung sampai sekarang? Tunggu obrolan kita berikutnya di episode yang lain mengenai serangga penyerbuk kelapa sawit. Terima kasih.